Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan menjadi bekal bagi aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakannya bagi kita menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab itu, saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam besar yang kita akui, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab Ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti orang yang membangun lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seseorang, tetapi Allah lah yang membangun segala sesuatu. Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Bapak Ibu sekalian, tema bacaan kita atau doa pagi kita pada hari ini adalah panggilan untuk setia. Tema ini terkait dengan bacaan kita yang menekankan pesan tentang kesetiaan dan panggilan untuk setia. Kesetiaan Yesus sebagai anak menunjukkan perannya yang berbeda dengan Musa. Kesetiaannya sebagai rasul dan imam besar yang menerima panggilan Allah untuk menjadi manusia dan bahkan mati sebagai korban. Melalui perbandingan antara kesetiaan Kristus sebagai anak dan peran Musa sebagai hamba, bacaan ini menekankan pentingnya kesetiaan kita kepada Tuhan dan panggilannya. Orang percaya dipanggil untuk tetap setia dalam panggilan mereka sebagai anggota rumah tangga Allah, menjaga iman mereka dalam menghadapi cobaan dan godaan. Pembandingan peran antara Kristus dengan Musa juga mengajarkan bahwa iman dan anugerah dalam Kristus mengungguli kepatuhan kepada hukum Taurat Musa. Hal ini mengingatkan kita bahwa kehidupan Kristen tidak hanya tentang mengikuti aturan-aturan, tetapi juga tentang hubungan pribadi dengan Kristus dan menerima anugerah keselamatannya. Oleh karena itu, bacaan ini memberikan pesan yang jelas tentang pentingnya kesetiaan dan panggilan untuk tetap setia dalam kehidupan rohani. Bapak Ibu sekalian, bacaan ini memberikan paling tidak dua pesan penting. Pesan pertama terkait kesetiaan Kristus. Ayat 1 dan 2 menegaskan kesetiaan Kristus sebagai anak Allah yang diutus untuk memenuhi tugas-tugasnya. Kristus dianggap sebagai lebih tinggi dari Musa. Dalam ayat 3 dinyatakan ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Digambarkan sebagai pembangun rumah dibandingkan dengan rumah yang dibangunnya. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya iman dalam Kristus sebagai dasar bagi keyakinan dan pengharapan Kristen, dan harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Hal ini mengajarkan kita bahwa
Untuk mengalami kehidupan yang berarti dan bermakna, kita perlu mempercayai Kristus sebagai juru selamat dan mengikutinya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam konteks masa kini, kesetiaan ini penting dalam menghadapi tantangan dunia modern. Di tengah-tengah kompleksitas dan tantangan zaman ini, pesan tentang kesetiaan Kristus mengingatkan kita akan pentingnya mempercayai dan mengandalkannya sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam setiap situasi. Bapak Ibu sekalian, pesan kedua adalah panggilan untuk tetap setia. Ayat 1 menggunakan kata saudara-saudara yang kudus, menekankan orang percaya sebagai kesatuan dalam iman Kristen. Umat dipanggil untuk saling mendukung dan bersama-sama memperhatikan Yesus sebagai pusat iman mereka. Ayat ini menekankan tentang panggilan surgawi yang menunjukkan bahwa iman Kristen bukanlah sekedar sebuah keyakinan atau ajaran, tetapi merupakan panggilan yang datang dari Allah sendiri. Ayat 6 menyatakan bahwa Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya, dan rumahnya adalah kita, jika kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Orang percaya dipanggil untuk tetap setia dalam panggilan mereka sebagai anggota rumah tangga Allah. Seperti Yesus yang setia kepada Bapaknya, kita juga dipanggil untuk setia dalam mematuhi kehendak-Nya dan hidup sesuai dengan ajarannya. Pada masa kini, pengertian kesetiaan ini di tengah beragamnya budaya, pandangan, dan tekanan sosial, panggilan untuk bertahan dalam iman menegaskan bahwa kita harus tetap teguh dalam prinsip-prinsip iman Kristen, bahkan jika hal itu tidak populer atau tidak mudah dilakukan. Meskipun kita diuji oleh cobaan dan godaan, kita diharapkan untuk bertahan dalam iman kita dan tidak menyimpang dari jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Kristus. Bapak Ibu sekalian, terkait kesetiaan, saya teringat perjuangan Ibu Kartini, pahlawan nasional kita. Dia dilahirkan 21 April 1879 di Jepara. Dia tumbuh dalam lingkungan konservatif, di mana perempuan diharapkan untuk mematuhi tradisi, dibatasi, dan semua ditetapkan oleh masyarakat pada saat itu. Namun dia menentang norma-norma tersebut dan memperjuangkan hak pendidikan dan segala sesuatu yang dimungkinkan bagi perempuan yang pada masa itu masih jarang diberikan. Dia menulis surat-surat yang mengkritik norma-norma sosial dan pembedaan gender yang membatasi perempuan. Dia menjadi ikon perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia. Sampai saat ini, kesetiaan Kartini terhadap panggilannya sebagai pejuang hak-hak perempuan dan pendidikan terus memberikan inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mengejar pendidikan yang setara. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pagi ini mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian dan iman kita pada Yesus Kristus. Dalam kehidupan yang penuh dengan gangguan dan tantangan, kita perlu terus mengarahkan pandangan dan hati kita kepada Yesus sebagai sumber kekuatan, harapan, dan keselamatan. Pembandingan antara hukum Musa dan kasih karunia Kristus menunjukkan bahwa kehidupan Kristen lebih dari sekedar mengikuti aturan, tetapi melibatkan kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Pesan ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih dan kemurahan hati Kristus dalam interaksi kita dengan orang lain. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan dengan penyertaan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menjalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dan khususnya untuk firman yang kami dengar. Kami bersyukur diingatkan akan kasih setia Kristus kepada Allah dan untuk panggilan agar kami pun setia sama seperti Yesus setia. Mampukan kami untuk melaksanakannya. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi
bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kesulitan, baik yang ada dalam kesulitan secara sosial ekonomi, baik yang ada dalam kesulitan karena konflik yang ada di daerah sekitarnya. Demikian juga yang punya pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka dan memberi kesempatan kepada kami untuk membantu penyelesaiannya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang menilik mereka, menguatkan mereka, memulihkan, dan khususnya mendampingi dan memberikan kesempatan mereka merasakan kehadiran Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam segala pergumulannya, baik di pekerjaan maupun di pendidikan, maupun dalam segala aktivitas, Tuhan juga yang akan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami dalam kasih-Mu dan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam pertolongan-Mu. Biarlah kegiatan kami menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.